Finally, kita ketemu lagi di general reading teman-teman ya. Umum buat siapa aja boleh, energi banyak orang teman-teman ya. Hayo mari pada ngumpul kemari gitu kan, yang mau ngedengerinnya dengan energi yang positifnya kalian gitu kan ya, happy-nya kalian, senengnya kalian gitu kan ya. Ayo ngumpul di sini, karena ketika kita mendengarkan sesuatu hal ya dengan frekuensi atau vibrasi yang benar-benar positif ya, hasilnya pun ke hidup kita juga bakalan jadi positif. Sebaliknya pun juga seperti itu. Oke ya. Timeless teman-teman zodiak ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya, nggak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Ketika kita klik satu video pasti ada pesan-pesan ya buat kita ya, asalkan kita bisa melihat pesan tersebut dengan hal-hal yang positif pula. Oke, tetap stay tune di channel kesayangan teman-teman ya, si kesayangan kamu ya. Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Positive vibes ya, so it will turn ke hidup kamu juga jadi positif pastinya. Kalaupun ini bukan jadi cerita kamu gitu kan ya, sharing sebagai tambahan pengalaman juga pastinya bikin tambah kaya gitu kan, kaya sama pengalaman. Alright, kita baca yuk teman-teman ya. Siapa sih sosok yang mengagumi kamu gitu kan, jatuh hati bahkan tergila-gila sama kepribadian uniknya kamu ya. Teman-teman, kita baca sekarang buat teman-teman Taurus ya. Buat teman-teman Taurus yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dipersilakan ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com, atau kalian boleh klik di description. Di sana ada alamat email dan juga link ke channel Oracle Card Indonesia yang kedua dan yang ketiga. Jadi please subscribe ya. Thank you yang udah pada subscribe. Oke, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, ayo kita baca ya. Kita pick a card ya teman-teman ya. Kalian pilih satu dari 3 cerita ya, tapi dengerin tiga-tiganya. Siapa tahu tiga-tiganya ini bisa jadi pengalaman ya. Oke, kita baca yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita shuffling dulu ya. Kalian fokus, pilih yang mana, mau 1, 2, atau 3 ya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat di sini ya. Mana yang kalian mau pilih teman-teman ya? Apakah cerita yang pertama, atau apakah cerita yang kedua, atau apakah cerita yang ketiga? Kita coba lihat ya. Mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Untuk kalian memilih cerita pertama, kita lihat. Oh, right. Pribadi uniknya kamu yang dilihat sama dia itu apa sih ya? Coba kita lihat, ada family di sini. Wah ya, kamu tuh ya kalau udah sayang sama orang, ya sayang banget gitu. Bahkan kamu mampu yang namanya mengorbankan ya emosi dan perasaan kamu, menahan-nahan gitu kan ya, sampai sekuat-kuatnya buat orang yang kamu sayang atau yang kamu cintai gitu, ya gitu. Jadi kalau misalkan sama keluarga juga sayang banget gitu. Ini sisi uniknya kamu yang dilihat sama dia ya, sama keluarga, pencinta keluarga gitu ya. Jadi orangnya itu empatinya cukup tinggi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, apakah orang ini ya, orang di cerita pertama ini yang kamu pilih ya, akan berani bicara sama kamu, atau justru sudah menyatakan gitu kan kekagumannya, sukanya dia gitu. Kita lihat ya teman-teman ya. Udah sih ya, sebenarnya udah kelihatan juga gitu. Orang dia tuh tipikal orang yang kayak yang jelas-jelas aja deh gitu ya. Jadi pasti sudah memperlihatkan sinyal-sinyalnya, bahkan mungkin udah bilang gitu kan, udah bicara gitu. Memang orang yang tek gitu loh ya, seperti ini. Nah, orang ini siapa sih ya? Kamu udah kenal lama apa belum? Kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat. Kalau dibilang lama belum ya teman-teman ya, ini orang yang masih belum lama kamu kenal ya, lumayan lah tapi gitu kan, tapi belum sih ya. Ya, kita coba lihat, ini bisa jadi orang yang ya secara hierarki lebih tinggi ya daripada kamu ya. Bisa jadi mungkin atasan juga bisa gitu kan, atau temen yang secara usianya lebih tinggi juga bisa, senior juga bisa ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Kita lihat. Orang ini gampang kepikiran banget, tapi cukup nyentrik ya, cukup eksentrik orangnya, ya, tapi gampang kepikiran ya. Orang yang introvert ya, tidak terlalu yang namanya membuka diri sama orang lain teman-teman ya. Jadi dia punya dunia sendiri gitu loh ya. Dunianya dia itu ya
orang lain mungkin nggak bisa masuk kecuali dia mengizinkan ya, seperti itu. Orang yang nyentrik lah gitu, lain dari yang lain gitu. Tapi dia kalau udah sayang sama orang, dia mampu berkorban loh. Orang yang cukup rela berkorban untuk orang yang dia sayang gitu ya. Orang yang cukup punya kesadaran spiritual dan intuisi yang sebenarnya cukup bagus. Cuman dia orangnya tuh gampang kepikiran. Itu dia tadi. Jadi kalau misalkan udah sayang banget sama orang ya sampai berkorban ya, dia tuh gampang kepikiran gitu loh teman-teman ya, gampang kebawa pikiran, aduh nanti kalau kayak gini gimana ya, nanti kalau kayak gitu gimana ya, padahal itu kayak jauh banget dari reality yang terjadi gitu ya. Seperti ini hal-hal yang berkaitan dengan ilusi-ilusi ya, mistis ya, kayak gitu-gitu ya, dia tuh suka banget ya seperti ini ya. Dia percayalah hal-hal kayak gitu kan ya. Orangnya secara finansial cenderung oke teman-teman. Kurlep ya. Sekarang kita lihat hubungannya sama kamu ya, ini seperti apa dan akan menjadi apa. Kita lihat ya. Oh my goodness. Jadi begini ya. Ini bisa jadi dua hal sih teman-teman. Yang pertama ya bisa jadi perubahan, misalkan dari atasan bawahan ya jadi punya perasaan dan jadi gitu ya, jadian gitu ya, bisa menjalin komitmen. Ini bisa cerita pertama. Cerita yang kedua adalah hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Jadi antara kamunya udah punya pasangan, dianya udah punya pasangan, atau mungkin dua-duanya udah punya pasangan ya. Seperti itu sih teman-teman. Ops ya, cerita pertama. Ya, semoga kamu yang menjalani cerita pertama ini ya teman-teman ya, semoga memilihnya yang baik-baik ya teman-teman ya. Jadi kalau udah punya pasangan ya cukup jaga komitmennya kamu. Oke ya. Right, sekarang kita akan memilih cerita yang kedua ya. Buat kalian yang memilih cerita kedua, kita bakal lihat pribadi uniknya kamu yang disukain sama dia tuh apa sih teman-teman ya. Kamu tuh orangnya tuh peduli banget sama orang ya, pinter banget yang namanya mahamin perasaan orang ya. Seperti itu. Jadi waktunya kamu tuh empatinya cukup tinggi untuk ngertiin ya perasaan seseorang yang bicara sama kamu. Kamu selalu menyediakan waktu ya untuk orang-orang yang memang membutuhkan kamu gitu untuk bicara ya. Orang tuh merasa banget loh diarahkan sama kamu, merasa dimengerti sama kamu, merasa dibimbing sama kamu kalau bicara sama kamu ya. Ya tipikal orang yang kayak gitu. Jadi makanya banyak orang yang curhat datang ya, sekedar ngomong, karena nyaman banget buat kamu. Nah ini kayak apa ya, buat dia tuh kayak unik banget ya orang kayak gini gitu. Nggak semua orang loh gitu membiarkan waktunya itu terbuang sia-sia gitu kan, apalagi buat orang lain gitu yang kita tuh nggak ngerti namanya masalahnya dia kan seperti apa dan kayak gimana, right ya. Kadang-kadang apalagi di kota-kota besar, right ya, really individual banget ya kayak gitu ya, kebanyakan tapi nggak semuanya. Nah sekarang kita lihat nih, apakah orang ini ya bakalan bicara sama kamu atau udah menyatakan atau kayak gimana sih teman-teman ya. Kita lihat. Kalau dibilang udah menyatakan belum ada ketegasan gitu loh teman-teman ya. Tapi ya, karena ini mungkin secara jarak juga kalian jauh ya teman-teman ya, juga jauh nih. Artinya beda kota ya, bisa jadi seperti itu. Oke ya, kita lihat. Kamu udah kenal lama apa belum? Dan siapa orang ini ya, kita lihat. Kamu udah kenal lama apa belum? Oke, kalau dilihat di sini dibilang lama juga belum ya. Kalau baru pun juga enggak, udah lumayan juga gitu ya. Jadi ya lumayan lah ketemunya. Kalau 10 tahun itu lama gitu kan ya, kurang lebih 5 tahunan lah ya. Bisa jadi rekan kerja teman-teman ya, atau LDRan juga bisa ya teman-teman. Tapi yang jelas jaraknya agak cukup jauh dari kamu. Nah ciri-cirinya orang ini kayak gimana? Kita lihat ciri-cirinya. Orangnya cukup introvert ya teman-teman ya, introvert, bukan orang yang suka bergaul gitu ya. Bahkan ini mungkin kalau misalkan dibilang sama lingkungan itu adalah orang yang penyendiri gitu ya, yang jauh banget lah sama lingkungannya dia gitu. Punya dunia yang cukup berbeda ya. Ini nggak jauh beda sih sama yang pertama tadi ciri-cirinya ya kurang lebih. Tapi dia ini gak gampang kepikiran. Kalau yang pertama tadi kan gampang banget yang namanya terjebak ilusi yang di pikirannya dia sendiri. Kalau yang ini nggak seperti itu. Suka kalau misalkan kamu bahas-bahas hal-hal yang berkaitan dengan spiritual
spiritual gitu ya. Ini orang yang punya intuisi yang cukup bagus teman-teman ya, intuisinya cukup bagus, indera-inderanya juga berkembang dengan cukup bagus ya. Ketertarikan hal-hal dengan spiritualis ya oke lah gitu kan. Yang jelas dia introvert sih ya, introvert tapi jauh banget dari lingkungannya dia gitu. Nah sekarang kita lihat ya, kita lihat dari ciri-cirinya dia, kita bakalan lihat hubungan kamu dengan orang ini kayak gimana atau akan menjadi seperti apa. Oke, hubungan yang saling menahan teman-teman ya, artinya secara perasaan ya ini susah sih diungkapkan ya. Dia masih menahan perasaan, orang yang cukup banyak mengamati tanpa terburu-buru untuk mengatakan atau mengungkapkan, hubungan yang disembunyikan secara perasaan ya, seperti ini. Oke ya, ini adalah cerita yang kedua. Ini bukan tipikal orang yang kayak akan upload foto di medsos gitu kan, foto sama pasangan dan kayak gitu. Bukan tipikal orang yang kayak gini loh teman-teman ya. Tipikal orang yang ya udah pokoknya dijalanin aja gitu kan ya, seperti itu, yang baik-baik aja. Jadi nggak suka diricuhin gitu loh ya, seperti itu. Nah sekarang kita bakal lihat ya buat cerita yang ketiga, buat kalian memilih cerita nomor 3. Kita lihat pribadi unik ya. Kamu yang dilihat sama dia itu apa? Kamu tuh orangnya itu tegas, gak suka bertele-tele, jadi tak gitu loh teman-teman ya. Kalau ada apa-apa itu langsung fokus ke solusi yang bisa diambil, bukan ke masalahnya gitu. Kadang kan orang kayak gitu ya, ada masalah gitu kan malah justru fokus sama masalahnya, bingung sendiri gitu. Nah, padahal harusnya fokusnya sama sama solusi yang bisa diambil gitu. Nah ini kamu tipikal orang yang kayak begitu, action orangnya, nggak suka sesuatu yang cuma ngomong doang gitu, tegas ya, seperti ini. Nah apakah orang ini teman-teman yang lihat keunikan kamu ini ya, ini udah bicara sama kamu belum sih tentang kekagumannya sama kamu gitu, atau cuma dipendam aja dalam hati saja? Udah bilang ya, dan udah sering bilang gitu ya, udah sering bilang. Nah siapa orang ini? Kamu udah kenal lama apa belum? Uranus ya, Uranus. Kalau dibilang lama ya, kenalnya sama kamu ini gak bisa diprediksi ya, artinya dibilang lama entahlah gitu kan ya, dibilang baru juga entahlah gitu, kayak udah kayak lama gitu kan ya, tahu-tahu ternyata barusan aja gitu ya, kayaknya barusan aja gitu ya, kayak lama gitu. Nah ini dia yang tiba-tiba gitu loh teman-teman ya, udah ini sama kamu. Tapi kalau misalkan dilihat dari riwayatnya ini gitu kan ya, ini sepertinya orang yang udah bolak-balik gitu ya, seperti itu. Nah hubungan kamu ya No. Hubungan kamu ini, kamu udah kenal lama belum sih sama dia ya? Kamu tuh udah kenal lama apa belum ya? Siapa orang ini? Kita lihat teman-teman. Oh ini double gak sih ya pertanyaannya ya? Betul. Oke, udah kenal lama ya. Terus habis gitu ini tipikal orang yang jaim. Jadi dia tuh gak mau dilihat orang itu nggak punya gitu tuh, nggak mau teman-teman ya. Tapi orang lain tuh ngelihat dia itu bijaksana loh ya, orang lain ngelihat dia cukup bijaksana, padahal kalau misalkan dilihat ya seperti inilah gitu ya, bijaksana orangnya. Terus langsung ciri-ciri ya, jadi dia orang yang agak sedikit lama kalau mau memutuskan sesuatu hal ya, butuh waktu, pertimbangannya harus matang gitu. Nah ini dia, kenapa sih dia tuh sampai suka sama kamu ya, karena kamu orangnya tak karena dia itu orangnya agak sedikit lambat kalau untuk memutuskan sesuatu hal, sedangkan kamu orang yang straight, langsung lurus gitu kan ya, kalau ini kalau itu langsung dilakuin, sedangkan dia ini pertimbangannya banyak banget teman-teman ya. Orang kayak gitu ya, orangnya awet muda nih ya, dari usianya cenderung kelihatan awet muda. Cerdik sebenarnya, pengamat yang baik ya, tipe pengamat yang baik. Lalu juga bisa jadi usianya sama ya, atau lebih tua dari kamu kurang lebih ya, seperti itu. Tapi yang jelas nih orang yang pintar memanfaatkan situasi kondisi nih teman-teman ya, pintar manfaatin peluang lah kayak gitu ya. Tapi sering konflik sama lingkungan sekitarnya. Kita lihat hubungan kamu dengan orang ini akan seperti apa ya, bisa jadi akan tumbuh perasaan ya,
ada tumbuh perasaan, cuman entah kenapa ya teman-teman ya, kalau kalian bersama itu ada pihak-pihak yang merasa tersakiti gitu ya. Tapi ya saling, kalau ini ya, kalau dilanjutin ya terus-terusan ya pasti ada perasaan lah gitu kan ya, apalagi kalau terbiasa. Wah ya, pas cocok banget gitu. Oke ya, ini buat kalian memilih cerita yang nomor 3 teman-teman ya. Orang boleh gak sih menggilai kamu dengan kepribadian kamu yang luar biasa? Boleh ya, orang kagum, namanya juga kagum ya. Apalagi sampai yang benar-benar ada ya, sampai obsesif gitu loh, suka sama orang gitu kan, dia sampai obsesif banget, pokoknya harus dan harus. Wah ya, kadang kayak begini nih yang bikin repot nih teman-teman ya. Nah, ayo tetap jadi diri kita sendiri teman-teman ya. Yang perlu kita ingat adalah ya, sebelum kita cinta sayang sama orang lain ya, kita belajar dulu yuk cinta sama diri, yuk sayang sama diri. Hayu ya, love you. Kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya, zodiak yang berbeda pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye. Hi. Love you.